Ada sebuah tema yang menarik di sana. Apakah semuanya sia-sia? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali berjumpa dalam Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Masih dalam suasana bulan keluarga, hari ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan Sabda Tuhan yang terambil dari bahan persekutuan doa di bulan keluarga tahun 2022 ini. Ada sebuah tema yang menarik di sana yang berjudul Apakah semuanya sia-sia? Kalau kita mengingat kembali tema bulan keluarga tahun ini, yaitu keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Artinya keluarga kita akan bisa menemukan makna jikalau berjumpa dengan Tuhan di tengah keluarga. Dan menurut saya salah satu kesulitan untuk bisa menghayati, merasakan atau menemukan makna dalam kehidupan adalah ketika hidup kita terasa hampa, hidup kita terasa tidak berarti, hidup kita terasa tidak bermakna. Nah, renungan kita pada hari ini akan mengajak kita untuk merenungkan apakah benar bahwa kehidupan kita itu sungguh-sungguh tidak bermakna atau sia-sia. Nah, kata sia-sia amat sangat terkenal dalam kitab Pengkhotbah, dan salah satunya akan saya bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah 2 ayat 20 sampai 24. Pengkhotbah 2 20 sampai 24. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita berumah tangga, pernahkah kita merasakan bahwa hidup kita itu sia-sia? Seperti kata pengkhotbah tadi, barangkali ada kalanya orang merasakan bahwa segala usaha yang dilakukan
dengan jerih lelah, nampaknya tidak berhasil, nampaknya tidak dihargai. Lalu kemudian ia berkesimpulan kalau begitu usahanya itu sia-sia. Kalau kita cermati dalam kitab Pengkhotbah, kata sia-sia muncul amat sangat sering dan amat sangat banyak. Kata ini barangkali perlu kita lihat secara lebih hati-hati karena bahasa Ibrani yang diterjemahkan kata sia-sia itu berasal dari kata hebel. Kata hebel itu secara harfiah berarti vapor atau uap atau breath atau nafas. Jadi kalau kita membayangkan ada orang yang merokok atau menggunakan vape, itu kan katanya kan vape ya, vapor. Itu kemudian keluar asapnya dan dia nampak, dia kelihatan, tapi hanya sesaat saja, hanya sebentar saja, lalu kemudian lenyap, tidak bersisa. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu dalam hidup ini hebel, segalanya sia-sia dalam arti hanya sejenak saja nampak lalu kemudian hilang, tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya, seolah-olah hidup menjadi tidak bermakna. Nah, Pengkhotbah mengatakan bahwa kadang-kadang manusia merasakan hal itu, sudah bekerja keras, berjerih lelah, tetapi segalanya nampak sia-sia. Dan bukankah kalau dalam kehidupan kita berumah tangga ada perasaan semacam itu, makna hidup kemudian menjadi sulit untuk didapatkan. Kita lihat misalnya ada banyak orang tua yang sudah merasa jungkir balik, kerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk mendidik, membesarkan, menyekolahkan anak-anaknya. Tapi anaknya tidak membalas dengan semestinya, bahkan sungguh mengecewakan orang tua. Dan kemudian ada orang tua yang merasa usahaku selama ini mendidik, membesarkan, membiayai anakku ternyata sia-sia. Aku tidak mendapatkan balasan yang setimpal yang seharusnya. Atau orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, merasakan bahwa hidupnya sia-sia. Seperti tadi uap yang muncul lalu kemudian hilang. Apakah hidupnya masih berguna, bermanfaat ketika ia jatuh sakit? Atau orang-orang yang sudah dimakan usia, yang semakin sepuh, yang semakin tua, yang semakin rentan. Tak jarang juga mereka merasa, kok kerja kerasku selama ini rasanya sia-sia ya. Bahasan aku wis tua, terus ora dianggap, ora diuwongke, ora diajeni. Ada orang-orang tua yang merasa kesepian, orang-orang tua yang merasa hidupnya tidak cukup bermakna karena sia-sia, karena tidak dihargai lagi. Nah, Pengkhotbah mengajak kita untuk kembali merefleksikan bahwa mungkin ada kalanya hidup kita terasa hampa, terasa kosong, terasa sia-sia. Tetapi masih ada harapan. Kita baca di ayat yang ke-24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Pengkhotbah mengajak di tengah hidup yang absurd, yang aneh, yang kadang-kadang terasa hampa itu, di saat kita berjerih lelah lalu tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan, solusinya adalah kita bersenang-senang dalam arti kita menikmati setiap proses yang dijalani. Kita menikmati naik turun kehidupan, kita menikmati suka dan duka kehidupan, dan kita menikmati setiap jerih payah kita menjalankan kehidupan kita. Mengapa? Karena dalam jerih payah itu pula kita berjumpa dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghayati kehidupan kita berkeluarga, kalau di antara kita sekarang ada yang sedang merasakan hidupnya itu sia-sia dalam arti hampa, hebel, seperti uap yang segera lenyap, tidak ada maknanya. Mungkin kita adalah suami atau istri yang merasakan kurang dihargai, mungkin kita adalah orang tua yang merasa tidak bermakna, mungkin kita anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, dan seterusnya. Atau kita orang yang sudah merasa berjerih lelah,
tetapi tidak mendapatkan penghargaan. Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita tetap tekun memperjuangkan hidup kita di tengah keluarga. Karena di tengah jerih lelah kita, di sana ada berkat Tuhan yang sejatinya kita dapatkan. Maka mari kita menikmati hidup kita di tengah keluarga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita belajar memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan pengakuan kepada seluruh anggota keluarga kita, agar mereka merasa bahwa keberadaannya masihlah bermakna, masihlah berguna. Jika demikian, maka semuanya tidaklah sia-sia. Semuanya masih bermakna jikalau kita hidup saling mendukung dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Demikian Pelangi Sabda kali ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan selamat menghayati bulan keluarga tahun ini. Tuhan memberkati.